Pertanian alami yang saya pahami itu mungkin dari unsur kesehatan lah gitu. Karena kita kan nggak pakai pestisida, jadi ada keunggulannya itu di kesehatan lah gitu. Jadi petani akan merasakan dampaknya bagi kesehatan mereka dari makanan-makanan yang mereka konsumsi begitu. Jadi mereka bisa melihat sendiri, merasakan sendiri perubahan yang terjadi ketika mereka mengkonsumsi pangan yang alami dari hasil pertanian alami dengan pangan dari hasil pertanian kimia yang sebelumnya pernah mereka lakukan begitu. Jadi secara kesehatan mereka bisa merasakan itu gitu, ada perubahan. Ibu-ibu, mari kita panen. Jenis apa yang mau kita panen hari ini? Ayo, mari kita panen. Ya, kita ini melakukan panen bareng bersama ibu-ibu. Proses pemanenannya kita bareng-bareng sama ibu-ibu dan manfaatnya mudah-mudahan ada buat ibu-ibu karena kita sistemnya bagi hasil. Ibu-ibu biasa ngerjakan seperti dimulai dari nanam sampai panen itu biasa dilakukan seperti ibu-ibu. Ya bisa dikatakan latar belakang ibu-ibu itu biasa ngerjakan di lahan-lahan sendiri ataupun di lahan-lahan garapan orang. Kegiatan ibu-ibu hari-harinya tadi bertani, misalkan karena kita musim padi musiman gitu. Sehari-harinya ibu-ibu ada yang ke kebun, ada yang jadi buruh di kebun atau apa aja gitu. Ya intinya berarti kerjanya ibu-ibu serabutan. Ini jenis padi rojo lele, umurnya kurang lebih 100 hari. Kita di sini nanam dua prioritas atau dua macam. Kita tanamnya yang kalau musim ini rojo lele, mungkin musim besok kita nanam pandan wangi. Bibitnya kita dapat awalnya dari Boyolali, dari Jawa Tengah ya. Pertama kita kan kalau bertani berarti pertama kita penyemaian, ngolah lahan untuk penyemaian, baru disemai umur 20 hari itu ditanam. Dari mulai tanam itu mulai dihitung 100 hari itu sampai pasca panen. Proses untuk bikin bibit kita bikin di kompos dulu. Pertama berarti di jemur secara kering, terus direndam selama 2 malam, terus dikompos 2 malam itu supaya keluar akar padi gitu. Baru itu ditebar di semai. Kita untuk di lahan 1 hektar ini kita menggunakan bibitnya sebanyak kalau di sini sebanyak 50 liter. Kalau dihitung berarti kurang lebih 30 kiloan. 30 kilo. 1 hektar ya. Alhamdulillah selama saya bergerak secara bertani itu alhamdulillah saya belum pernah gagal dari penyemaian gitu.
untuk supaya bagus benihnya itu tadi seperti musim sekarang kita nanam rojo lele. Nah yang rojo lele ini kita endap satu musim, baru musim besok kita nanam pandan wangi. Itu kan yang pandan wangi udah keendap satu musim, itu hasilnya jadi bagus. Ini ditanami padi karena kita memang mayoritas tani padi. Ini kita lagi ngegebot di sini namanya ini, atau ngerontokin padi lah intinya gitu. Ini padi usianya 95 hari ini, karena mungkin didukung cuaca sekarang bagus panasnya di sini gitu. Jadi biasanya ini umurnya 100 hari. Tapi sekarang ini 95 hari udah bisa dipanen. Setelah ini dibersihin, bisa dikatakan sampahnya gitu. Soalnya di sini adatnya bersih, bukan kilo. Jadi sistemnya kita liter nantinya. Di sini kita bertani alami dan perlakuannya juga perlakuan alami. Kita pakai pupuk alami seperti memakai kotoran-kotoran hewan seperti itu, dan paling kita pakai seperti batang padi untuk dikompos, itu dijadikan pupuk. Pertanian alami yang saya pahami itu mungkin dari unsur kesehatan lah gitu, karena kita kan nggak pakai pestisida, jadi ada keunggulannya itu di kesehatan lah gitu. Ya, ini ibu-ibu karungna buat masukin padi. Siap. Ini lagi pembersihan yang kosongnya gitu atau sampahnya, biar supaya bersih padat ininya. Bersih padat ininya nih padinya. Kalau ada angin dianginin, tapi kalau nggak ada angin ditapi ini kayak seperti ini. Ini sangat efektif, sangat bersih. Udah kelihatan ini tuh padatnya. Ini cara ngebersihinnya cuma cukup satu kali ini doang gitu. Nanti ini baru dijemur. Setelah dijemur, digiling, dibawa ke tempat penggilingan padi. Saya menekuni pertanian alami ini di tahun 2017, mulai bergerak atau menanam padi ini di tahun 2017. Sebelumnya kita karena taunya secara pertanian konvensional, kita dulunya secara konvensional, tapi setelah kita tahu setelah kita punya bekal sedikit ilmu tentang pertanian alami,
Baru di tahun itu saya bergerak untuk bertani alami. Ini bentuk berasnya panjang, bagus, enggak bulat. Ya. Kalau di tani alami kita lebih mengunggulinnya di kesehatan itu, karena tadi misalkan seperti secara konvensional kita pakai pestisida, di dalamnya ada unsur bisa dikatakan racun-racun lah gitu. Kalau di alami kan kita nggak pakai, jadi bisa dikatakan secara kesehatan kita udah sehat lah gitu, adik. Dari konvensional kita itu bisa dikatakan anjloknya dari penghasilan dari konvensional ke alami ada turun anjlok. Karena apa? Ya mungkin pengalihan bertani kan kita beda gitu. Jadi hasilnya itu sangat turun lah istilahnya gitu. Itu kita di 2 tahun lah itu untuk pemulihan lahannya gitu. Kalau sekarang mah udah kelihatan hasilnya, kalau bisa dikatakan mungkin udah adaptasi jenis yang kita tanam, hasilnya juga udah mengimbangi sih gitu ke konvensional. Ini kita habis pasca panen. Berarti kita awal kita ngebajak dulu sawah sambil nunggu air datang. Setelah itu ini memang nyangkul pertama. Kalau nyangkul yang kedua nanti dibajak, dialusin gitu. Ini yang pertama. Nah ini kondisi tanah alami atau yang diperlakukan secara alami. Nah seperti ini gemburnya atau mudah lah, udah enteng gitu, nggak keras. Segini ini di lahan dihantam kemarau, tapi lumayan lah ini nggak keras tanahnya. Itu dari mulai kita nyangkul sambil nunggu benih layak ditanam, itu kurang lebih 1 bulan waktunya untuk pengerjaan dari mulai nyangkul sampai ke tanam. Menurut saya kriteria tanah yang subur itu seperti ini tanahnya, udah gembor gini kan itu tanahnya, jadi nggak keras.
ini udah empuk banget itu. Jadi ini udah empuk banget. Jadi bisa dikatakan ini yang membuat tanaman kita subur atau berhasil lah tanaman kita. Kita lihat tanaman kita seperti apa, atau setiap musim kita lihat tanaman kita seperti apa kekurangannya. Misalkan oh ini butuh kohenya ditambah lagi. Nah itu yang membuat tanah gembur. Ini saluran air untuk ke lahan yang kita pakai buat bertani alami. Disinilah mulai air dialirkan ke sawah atau ke lahannya pertanian alami di bawah sana. Nah di sini kita pakai saringan tadi pakai ijuk sama besi supaya takutnya kita di sini tercampur pestisida dengan di lahan orang, takut kecampur ke sini. Nah kita di sini pakai saringan, pakai ijuk sama besi untuk netralisir racun lah seperti itu. Ini awalnya dari gunung, cuman dari gunung masuk ke kali besar. Di kali besar itu dibangunlah ulu-ulu untuk ngalirin ke sawah-sawah. Nah ini air nanti di sini di bendung itu untuk supaya ngalir ke lahan yang kita garap. Di sini kita memang sekarang kondisinya belum dibersihin karena pasca panennya belum beres. Nanti kalau sudah beres panen di sini langsung dialirin atau dibersihkan dulu, langsung sambil dialirin airnya ke lahan yang kita garap. Sekitar 80 meteran dari sini, dari mulai pemukaan ini sampai ke lahan yang kita garap itu sekitar 80 meter. Makanya kita pengerjaannya kadang saya suka kalau sendiri itu bisa 2 hari sampai 3 hari lah gitu untuk membersihkannya. Tapi karena kita ngegarap di bawah ada teman juga gitu, jadi 1 hari udah kelar itu, udah ngalir air. Nama saya Marisa Zuhrufa, saya staf di Bina Desa di bidang pendidikan pengorganisasian, unitnya di Institut Pertanian Alami. Jadi untuk pertanian alami ini kan tidak sekedar bertani alam menggunakan bahan alami, tapi melihat hubungan manusia dengan alam semesta gitu. Jadi bagaimana kita memperlakukan alam, maka alam itu akan memberikan perlakuan yang sama pada kita. Ketika kita berlaku baik kepada alam, alam akan berlaku baik sama kepada kita begitu. Nah dari sini teman-teman juga para petani ini sudah merasakan hasilnya begitu ya. Merasakan hasilnya dalam artian mereka tidak ketergantungan pupuk, tanah mereka sudah kembali gitu ya, yang sudah menerapkan pertanian alami bertahun-tahun gitu. Mereka nggak harus setiap mau proses menanam, nggak harus pengolahan tanah berlebihan begitu. Jadi mereka tidak ketergantungan input-input pertanian yang dijual oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi kondisi tanah sudah semakin baik, kemudian ekosistem alam, sistem rantai pangan hewan gitu ya, hewan, tumbuhan gitu juga sudah terjaga begitu ya di lingkungan mereka yang sudah bertani alami gitu ya. Jadi petani akan merasakan dampaknya bagi kesehatan mereka dari makanan-makanan yang mereka konsumsi begitu. Jadi mereka bisa melihat sendiri, merasakan sendiri perubahan yang terjadi ketika mereka mengkonsumsi pangan yang alami dari hasil pertanian alami dengan pangan dari hasil pertanian kimia yang sebelumnya pernah mereka lakukan begitu. Jadi secara kesehatan mereka bisa merasakan itu gitu, ada perubahan.
kita mau ngambil mikroba 1. Nah, cara membuat mikroba 1 ini, kemarin itu kita menggunakan kotak kayu yang kemudian di dalamnya ada nasi. Lalu ditutup kertas. Nah, nasi ini fungsinya untuk memancing mikroorganisme datang itu untuk berkembang biak di situ. Itu fungsinya, dan itu kita mau ambil mikroorganismenya. Nanti kemudian kita akan campurkan dengan gula merah untuk proses selanjutnya. Nah, fungsinya nanti ini untuk menjadi bahan pengurai. Jadi tahap proses awal untuk pembuatan kompos di pertanian alami itu diawali dengan mikroorganisme ini. Ini untuk membantu mengembalikan kesuburan tanah. Dengan kata lain, kita ingin memperkaya mikroorganisme yang kemungkinan hari ini itu jumlahnya, populasinya berkurang karena tingginya penggunaan pupuk kimia dan racun. Untuk ini, kalau ini sudah 3 hari di sini kita diamkan. Nah, nanti ini kita taruh di rumpun bambu ya. Karena di rumpun bambu ini kita yakini itu banyak berkembang biak mikroorganisme. Nah, karena di pohon bambu ini, kenapa kita yakini? Karena di pohon bambu ini salah satunya dia cukup steril, tidak tersentuh oleh bahan kimia. Kemudian dari pertumbuhan bambu sendiri itu jarang sekali terserang oleh hama dan penyakit. Ini mikroba 1 yang kita buat kemarin, yang kita bawa ke rumpun bambu sesuai jadwal. 3 hari setelah kita diamkan di bawah rumpun bambu, kemudian kita ambil. Nah, nanti nasinya ini kita campur dengan gula merah untuk proses pembuatan mikroba 2-nya. Perbandingannya 1:1. Nah, caranya seperti kemarin ya. Gulanya diiris tipis dulu. Diiris tipis, kemudian kita campurkan dengan nasinya dengan cara diremas sampai merata. Masukkan ke dalam toples, kemudian kita tutup lagi dengan kertas, kemudian diikat dengan karet, kemudian kita simpan di tempat yang teduh selama 1 minggu. Nah, setelah itu baru bisa kita pergunakan. Harapan saya yang pertama kita bisa berkembang dengan pertanian alami. Berkembangnya itu misalkan tadi tetangga pada mau, atau satu desa atau satu kampung gitu pada mau ikut bertani alami di lahannya masing-masing. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, tadi di samping kita ketahanan pangan untuk kita sendiri, kita bisa menghasilkan untuk ekonomi di pertanian alami ini.